Ya silahkanlah lanjut ke kamu. Oke. Oke. Oke, ini di accept ya. Oke. Oke teman-teman ya. Salve, shalom teman-teman semuanya. Di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bismillah, wal ibn warahil kudus alilahi wahid. Kita langsung saja membahas tentang konsep ketuhanan iman kekristenan. Ketika di dalam diskusi tadi bahwa Yusuf PI mengatakan kami menegaskan dengan kalimat dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai dengan 4 ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu bisa ditemukan di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Bagaimana Rasul Paulus sendiri yang dibenci oleh Islam, yang sebenarnya ini juga kesempatan bagi saya untuk menanyakan dan menagih hutang dari Yusuf PI terkait kebencian dari mana Islam membenci Rasul Paulus. Sebab fakta yang saya terima, awal mula Islam membenci Rasul Paulus itu dari datanya Syiah yang waktu itu sempat dibawa oleh Yusuf PI, dan saya meminta itu untuk mengingatkan kepada Bang Yusuf ya untuk ditampilkan pada teman-teman di sini. Oke, saya tampilkan di layar datanya karena ya memang beban pembuktian bagi pembicara untuk menampilkan data bukan hanya sekedar narasi dan asumsi meskipun sudah disebutkan ayat-ayatnya. Lihat di sini dalam 1 Korintus 8 ayat 6 di sini ada kalimat la ilaha illallah. Kita baca di sini bahwa Rasul Paulus menegaskan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Ilahul wahid wa huwal ab, dialah Bapa. Bahkan di sini Rasul Paulus menegaskan kalau teman-teman Islam gak ngerti bahasa Arab, meskipun Allahnya menghendaki kalian mengerti bahasa Arab, dikatakan sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Lihat di sini. Ya, wa la ilaha illahul wahid. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu siapa? Bapa. Kita lihat di sini dalam konteksnya pemahaman tentang Yesus Kristus ketika berbicara mengenai tadi juga Yusuf PI mengatakan bahwa sebentar saya lihat dulu, saya hampir lupa saya hadis yang dikutipnya itu. Tafakkaru, pikirkanlah perkara tentang ciptaan, jangan engkau pikirkan hal-hal yang berkaitan dengan zat. Jadi di dalam hadisnya Muhammad itu mengatakan bahwa lebih baik kita memikirkan apa yang ada di sesama kita daripada kita memikirkan tentang Allah. Dan ini sebenarnya teman-teman, kalau Anda baca Alkitab secara komprehensif dan Anda mengetahui, lihat dalam Kolose 3, Muhammad itu memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Baca di sini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi itu. Sebab ajaran Islam, saya selalu tegaskan, mereka membawa yang ada di bumi di surga, sebab di surganya penuh kenikmatan. Sedangkan di kami, ajaran tentang kesempurnaan di sorga itu diajarkan di bumi. Makanya doa Tuhan Yesus jelas, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Ini hadis, saya suka sekali. Ini memutarbalikkan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2 dengan sangat jelas. Muhammad sangat membenci Rasul Paulus. Bahkan ketika kita melanjutkan misalkan berbicara mengenai ketuhanan dalam konsep kekristenan, kita akan mengambil data dari Profesor Dr. Benjamin Sommer. Profesor Dr. Benjamin Sommer adalah Bible and Ancient Semitic Language. Dia adalah seorang rabi dari rabi orang Yahudi. Dia adalah pengajar dari orang Yahudi. Di mana dalam videonya menegaskan bahwa ketuhanan versi orang Kristen adalah ketuhanan yang berkelanjutan. Kita lihat di sini. Nah ini. Separate from God, but is also God. That sounds like very strange language, but when you're familiar with the fluidity model from the ancient Near East, which di sini dikatakan bahwa jika kamu familiar, jika kamu sangat-sangat membaca apa yang sudah ada di dalam tradisi orang-orang kuno di masa timur, termasuk Judaism, kamu akan familiar dengan konsep logos. Maka dari itu, ketika berbicara mengenai Islam, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, seperti di dalam lam yalid wa lam yulad, bagaimana mungkin Allah tidak serupa dengan makhluk? Sementara di dalam surah Hud ya, di dalam surah ke-20 ayat 39 sebentar. Surah 20 ayat 39, ini saya sudah buka. Allah memiliki mata. Nanti mungkin kita bisa lihat kalau waktunya cukup, Allah juga mempunyai wajah, mempunyai tangan. Bagaimana Allah bisa tidak serupa dengan makhluk? Sementara di dalam surah Toha ayat 39 Allah memiliki mata. Tapi beginilah Islam, mereka tidak mau jujur dengan terjemahan di mana di sini dikatakan bahwa al-aini ini diterjemahkan sebagai pengawasan. Sementara kalau Anda buka dalam Al-Maidah, kita buka dalam Al-Maidah misalkan,
Al-Maidah ayat yang ke-45 kita baca bahwa di sini kata aina wil aini ini diterjemahkan sebagai mata. Bagaimana mereka menutupi fakta bahwa Allah ternyata juga punya mata? Oke. Gelap, gelap, gelap. Oke. Terima kasih ya Joseph atas beberapa framingannya tadi. Akan saya jawab satu-satu dulu. Untuk masalah Paulus, off the topic, nanti kamu bisa meminta atau mengajukan kembali tentang masalah Paulus karena ketuhanan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, untuk masalah literasi Paulus. Sebenarnya saya masih simpan. Ya kalau kamu mau nanti silakan angkat lagi biar tidak out the topic gitu ya. Terus yang kedua, tentang masalah Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, ya. Maka di dalam ilmu ulumul Quran kita mempunyai namanya salah satunya ilmu takwil. Ya, Sep ya. Karena ada sebuah ayat lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, artinya beda dengan makhluk. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, dia itu tidak setara dengan apapun. Jadi jangan kau samakan ketika kamu membaca wajah Allah, wajahnya sama dengan manusia. Bukan kayak gitu konsepnya. Terus apabila kamu melihat Allah mempunyai tangan di dalam Al-Quran, membaca seperti itu, jangan kau pikir wah ini sama nih ya dengan tangan-tangan manusia, ya tangan jahil manusia. Beda gitu, karena ada ayat tadi yang kubacakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia berbeda dengan segala sesuatu. Ya, contoh pentakwilan yang paling mudah gini ya, tentang masalah tangan atau masalah wajah. Ya, kalau masalah tangan, raja itu memerintah dengan tangan besi. Apakah tangan raja itu adalah besi? Kan tidak. Tangannya ya tetap tangan seperti kita, bukan tangan besi. Artinya apa? Raja itu memerintah dengan sangat kejam. Bukan berarti tangan raja itu berbentuk besi. Ya, begitu ilmu takwil. Ya. Nah. Jadi kalau kamu membaca wajhullah, habis itu yadullah, kan kayak gitu ada di Al-Quran. Ingat, ya ingat sekali lagi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Makanya kita disuruh ya mengenali diri kita agar kita paham akan Tuhan kita. Siapa yang menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki? Kan kayak gitu. Siapa yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita? Karena kalau memikirkan zatnya, oh zatnya punya tangan nih, kayak tangan kita. Ya beda, Sep. Beda. Makanya sudah ku tampilkan dalilnya, apalagi langsung kamu bawa tadi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Udah dibilang, pikirkan ciptaannya, dari ciptaan itulah kamu dapat menelaah Tuhanmu. Ya, bukan memikirkan zatnya. Otakmu ada berapa? Kan kecil, hanya di tempurung kepala, kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau aku menanggapi masalah wajhullah, yadullah, ya rijalullah, itu sama, saya pasti jawabannya laisa kamitslihi syai'. Ada ilmunya takwil. Apalagi kalau masalah istiwanya Allah, ada ilmunya tafwid menurut Imam Malik. Kan kayak gitu. Bagaimana istiwanya Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia istiwa di atas arsy, bukan berarti dia duduk kayak manusia, bukan. Nanti punya pantat pula disebut. Kan gitu. Ya, artinya apa? Tidak seperti itu pemahaman umat Islam. Jauhkan dulu, ya Sep lah ya. Jauhkan dulu konsep ketuhanan atau tauhid itu kamu pikirkan seperti milikmu. Allah punya wajah, kamu punya wajah. Allah punya tangan, kamu punya tangan. Itu namanya mujasimah. Mujasimah namanya, menyamakan Allah dengan makhluk, dengan benda seperti itu. Jadi seperti itu jawabanku secara ringkas, itu pun juga menghabiskan 4 menit dari waktuku menjawab itu. Terus ini Joseph, aku mau tanya, kata kamu ya kita bahas masalah konsep ketuhanan kan kali ini. Maka coba kita lihat telaah bagaimana konsep Kristen, bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam kekristenan tentang Tuhannya. Jangan kemana-mana gitu. Kalau masalah Paulus nanti ya bisa kita angkat lagi tema yang lain atau pembahasan yang lain selain ketuhanan.
Aku ingin bertanya kepadamu di dalam Mazmur 82 ya nih. Ya, Mazmur 82. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Aku bertanya, jika Tuhan kamu itu Esa, kenapa Tuhan kamu bikin sidang dan para Allah di sini ada berapa Tuhan gitu yang hadir? Tolong kamu jelaskan, aku nggak ngerti betul ayat ini. Allah bikin sidang, terus dihadiri oleh para Allah. Ini ada berapa Tuhanmu? Silakan. Oke, baik, kita langsung jawab ya. Kita jawab dulu pertanyaannya. Mazmur 82, kita baca di situ. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Pertanyaannya ada berapa Allah? Ya, itu kan ada tulisannya, Yusuf PI. Itu ada tulisan Allah besar dan Allah yang kecil, para Allah, Elohim. Ini untuk menegaskan bahwa Allah di situ bukan merujuk kepada suatu proper, suatu pribadi, melainkan gelar. Makanya inilah kalau misalkan dalam bahasa Ibrani dari susunan kalimat tersebut itu digunakan Elohim. Elohim yang pertama ditunjukkan kepada Allah Sang Pencipta. Karena kata yang dipakai itu nisaf, bukan nisafim, yaitu plural. Sedangkan Elohim yang kedua yaitu para Allah itu digunakan kata yang plural, yang artinya hakim-hakim. Jadi kalau ditanya Allah itu Esa, Esa itu tidak satu absolut mutlak. Kalau kamu misalkan mempermasalahkan di situ para Allah di situ untuk kepada sidang ilahi, ya Elohim, dan ingat ya itu tidak bisa diterjemahkan atau diartikan secara literal. Kalau misalkan Islam mempermasalahkan, oh kita harus menerima hukum takwil, harus menerima ilmu takwil, loh kenapa mereka membaca Alkitab mereka mau memaksa pakai secara literal? Tapi ini yang mau saya bantah. Kalau kamu memaksakan atau kamu mengatakan bahwa hukum takwil itu ada dan itu menyerupai mujassimah, salah. Itu merupakan salah satu bagian dari akidahnya Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah ulama kamu juga mengemukakan bahwa Allah memiliki wajah ya. Jadi saya tadi sempat terkesima 4 menit menjelaskan tapi 4 menit tidak mendengarkan apa-apa gitu. Maksudnya tidak mengetahui dalilnya di mana gitu. Di sini dikatakan bahwa di dalam buku ya, di dalam bukunya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zat Allah memiliki anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan-susunan. Ini Ibnu Taimiyah ulama kamu. Saya bulak-balik ya, buka data. Tolong hargai effort saya, tolong bantah semua data saya dengan data juga. Jangan congorullah ya. Karena saya bukan Allah. Saya tidak perlu mendengar firman kamu. Saya perlu mendengar dan juga membaca data kamu. Itu sebab kamu takut di Superboy, karena kalau di Superboy pakai data. Kemudian kamu bilang bahwa jangan bawa-bawa Paulus ya. Kalau begitu kamu jangan bawa Muhammad dalam hadis yang tidak make sense itu tadi. Pikirkanlah perkara mengenai ciptaan, jangan pikirkan mengenai Allah. Kalau begitu ngapain kita bahas tentang Allah? Kena kan? Kalau begitu ngapain kita bahas tentang Allah kalau kamu nggak boleh disuruh mikir tentang Allah? Ini kan lagi mikir tentang bagaimana konsep Tuhan. Blunder nggak kira-kira? Kamu ngapain membawa hadis itu sementara kamu sedang memikirkan konsep Allah? Sedang berpikir. Terus ngapain? Saya ngobrol sama kamu. Jadi gini, saya mau bantah juga bagaimana kamu mengatakan bahwa Allah itu di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat yang kamu tadi bawa, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kamu bayangkan ya, di dalam Al-Qur'an yang kamu bawa itu, bahwa Allahmu itu mengatakan jangan mengatakan Allah itu 3 dari yang 3. 3 dari yang 3 ya, bukan Allah 1 dari yang 3. 3 dari yang 3 itu kalau misalnya kamu mau jujur boleh saya tanya, nanti tolong dijawab ya. Siapa yang menafsirkan 3 dari 3 itu adalah pemahaman kekristenan. Sementara tafsir itu banyak mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dan lagi di dalam surah Al-Quran, bagaimana Isa sendiri ditanya oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau yang menyatakan bahwa engkau telah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin Allah dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sementara di dalam Al-Quran Allah perlu bertanya kepada Nabi Isa, apakah Allah kamu tidak maha tahu? Kenapa dia harus tanya kepada Nabi Isamu? Itu yang kedua, kalau misalnya Allah kamu berbeda dengan makhluk.
Yang selanjutnya adalah ketika Allah kamu dikatakan berbeda dengan makhluk, ingat takwil itu baru ada tahun keberapa. Sementara di dalam surah Hud ayat yang pertama, Al-Quran diturunkan sejelas-jelasnya. Bagaimana mungkin Al-Quran diturunkan sejelas-jelasnya harus meminta bantuan manusia untuk menafsirkan, mentakwilkan. Itu membantah Al-Quran kamu sendiri, Allah kamu sendiri. Bagaimana mungkin ketika di dalam hadis juga dikatakan Allah menciptakan, kamu menyerang Tuhan saya dengan mengatakan Tuhan saya menciptakan ada bentuknya. Ya iyalah, Tuhan kami itu dalam kitab Kejadian menciptakan manusia serupa dan segambar. Begitu juga dengan kamu, baca di sini. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Ala suratihi. Kamu pakai tafsir lagi, takwil lagi. Baca di sini. Di dalam hadis yang berikutnya, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Tinggi beliau 60 hasta. Ini bentuk siapa? Bentuk Allah. Allah memiliki bentuk nggak, saya tanya kalau begitu? Di sini digunakan bentuk suratihi. Adam ala suratihi, ini bentuk. Kalau Allah kamu berbeda dengan makhluk, kenapa Allah menciptakan Adam dengan bentuk dirinya? Berarti Adam itu serupa dengan Allah. Silahkan dijawab. Oke. Bentar ya, bentar. Waktu. Teman-teman semuanya, saya tanggapi dulu ya apa yang dikatakan oleh Joseph gitu. Katanya zat Allah itu mempunyai kaki, tangan, dan wajah seperti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Ya, Sep, coba kamu ini yang betul gitu ya. Kamu bawalah akidahku, ya, akidahku. Kita ini bukan lagi debat antar mazhab, bukan. Tapi kita ini debat diskusi lintas agama, bukan antar mazhab. Kamu membawakan sesuatu yang berbeda dengan pahamku. Ya jelas beda gitu. Kalaunya antar mazhab bisa kita bahas gitu melalui para kitab ulama. Saya bawa kitab Imam Asy-Syafi'i atau saya bawa kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa kayak gitu. Kalau kita mau membahas masalah antar mazhab. Tapi kita membahas ini tentang masalah konsep ketuhanan gitu ya. Antar lintas agama. Yang mana Ibnu Taimiyah itu bukan pahammu juga gitu. Apa kamu meyakini atau mengikuti Ibnu Taimiyah? Lebih baik kau kagak usah jadi Katolik kalau kayak gitu. Ikut aja Wahabi kan? Gitu. Ayo kita pakai dalil, pakai data sesuai bantah apa yang ada di Qur'anku kalau bisa. Ya, tadi aku menyampaikan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1 atau 3 dari ketiganya. Sep, itu bukan merujuk kepada Kristen saja. Semua agama di dunia ini yang berkonsep tri itu ditolak oleh Islam. Mau Tridharma, mau Trimurti, mau Trinitas gitu. Yang penting konsepnya 3 dalam 1, 3 dari ketiganya. Artinya apa? Kalau kita melihat tafsir pun yang ditafsirkan ulama di situ beda-beda. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Ya, kau akui yang kau sampaikan itu. Ada juga tafsir lain. Ada yang mengatakan Roh Kudus, ya, Putra dan Bapa. Ada juga. Jadi kalau kamu bawa tafsir, banyak ulama menafsirkan tentang masalah ayat itu. Lalu kau mau bawa tafsir yang mana? Artinya jika ulama ini menafsirkan berbeda-beda, maka kita dapat mengetahui dari teksnya 3 dari ketiganya. Artinya konsep selain tauhid 3 dari ketiganya itu ditolak dalam agama Islam. Bukan cuma Katolik, bukan cuma Kristen. Apapun konsep yang 3 itu akan tertolak di dalam agama Islam. Gitu maksudnya. Ya, aku menyampaikan masalah salisu salasah gitu. Berkaitan tentang ini ya, Joseph ini mau ngakal-ngakalin umatnya ini ya. Nih ya, nih. Kau jangan akal-akalin umatmu dengan huruf kecil, huruf besar gitu ya. Kalau kamu mengakal-akali umatmu bisa, tapi kamu nggak bisa akal-akali aku gitu ya. Mazmur 82 ya, nomor 1. Nih, Mazmur Asap. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini Allahnya huruf besar, kata Joseph. Di sini Allahnya huruf kecil. Mari ya kita lihat ke teks originalnya dalam bahasa
Ibrani ya. Ini Allah huruf besar ya teman-teman, tetap Mela Elohim ya. Dengan kode 0430. Allahnya huruf besar nih ya. Mari kita lihat pula di sini ya, Allah huruf kecil nih ya. Allah huruf kecil nih. Ya, Allah yang huruf kecil. Sama atau beda teksnya? Ya sama, Sep, sama. Ya, teksnya Mela Elohim dengan kode 0430. Lalu dari mana kamu membedakan ini huruf besar, huruf kecil itu dari mana? Kau nggak usah akal-akali Kristen yang lainnya. Di sini mau huruf besar, mau huruf kecil, tekstualnya itu sama, bahasa aslinya sama. Tidak ada pembeda huruf yang kecil ataupun yang besar, Sep. Jadi di sini mau Allah huruf besar, Allah huruf kecil, iya sama gitu. Sama. Lalu kamu bilang, oh jangan ditakwil, jangan kamu tidak menerima takwil atau tafsir di dalam ayat kamu tersebut. Itu kaidah ilmu dari mana? Ada tafsir atau ada takwil di kitabmu, kaidah dari mana? Coba kamu jawab. Aku hanya bertanya. Allah bikin sidang, lalu sidang itu dihadiri para Allah. Kutanya, berapa Allah di situ? Ada berapa Tuhanmu? Itu aja yang kutanya, ya. Sorry, Sep, suara kamu nggak keluar, Sep. Suara kamu nggak keluar. Langsung aja lanjut ke Mazmur 82 ayat 1. Ucup, kamu ngerti nggak sih ketika kamu mempermasalahkan kata Elohim di sini, ya memang artinya sama, Elohim ya God, Tuhan. Kamu baca nggak ininya? Sebelumnya, kata sebelumnya. Baca di sini, ini nisab, take his stand. Ini kalau kamu mengerti morfologinya bahasa Ibrani, ini makanya saya bingung sama orang Islam Arab aja nggak ngerti sosokan Ibrani. Oh baca ini nisaf, ini verbal nif'al mas singular participle. Ini artinya singular, ya, singular berdiri, ya. Kemudian di sini among, di sini bakeret, nih kamu baca di sini bakeret, ya. Kemudian ada ba'adat dan Elohim. Ini berbicara tentang apa? Kamu baca di sini, ini kata sambung. Kenapa pada akhirnya digunakan para Allah atau the gods? Nah, kamu baca di bahasa Inggrisnya. Perbedaannya ini loh. God disusun karena ini dari kata singular. Kata konjungsinya, kata hubungnya. Sementara di sini, Elohim yang berikutnya, kenapa the gods? Karena ini menunjukkan plural. Come on, gitu aja nggak bisa. Ya. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya kamu harus baca secara konteks keseluruhan. Saya sudah bilang. Baca secara keseluruhan nih. Ini sudah ada. Kalau kamu mempermasalahkan dari situ, ini juga sama pakai bahasa Ibrani. Nih. Bible Hub. Oke, yang selanjutnya. Kamu bilang di dalam surah yang kamu bawa itu tadi surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa, ya. 3 in 1 katanya. Hanya di dalam Kristen, nggak hanya dalam Kristen, ada di Hindu, ada di mana-mana katanya. Di mana buktinya, faktanya? Walaupun kami percaya Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah ketiga pribadi, kami tetap Allah itu Esa. Tadi kan sudah dibawakan dalilnya 1 Korintus 8 ayat 6, sebab Allah itu Esa, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, dan satu Tuhan saja, itu Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan sebab Allah itu Esa. Nah, saya mau tanya nih, beneran di dalam Islam nggak dikenal? Nanti saya juga bahas mengenai Ibnu Taimiyah ya. Saya tanya nih balik nih. Kau baca dalam surah Shad ayat 72 dikatakan di sini, itu dan seterusnya dikatakan maka apabila telah kesempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh. Di sini kenapa ada dalam kurung ciptaan? Saya tanya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang berasal dari roh Allah, saya tanya, jujur, karena ini dalam kurung loh. Dalam bahasa aslinya tidak ada roh itu ciptaan. Minar ruhi, langsung minar ruhi. Tidak ada roh itu ciptaan. Saya tanya, roh Allah itu ciptaan atau bukan? Roh Allah loh ya, karena di sini katakan rohku, minar ruhi. Ruhi di sini merujuk kepada Allahmu.
Apakah Allah itu memiliki roh? Kalau Allah memiliki roh, roh Allah itu diciptakan atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Quran, Allah juga mengatakan Allah memiliki firman, kalamullah. Kamu paham kan dengan kalamullah? Itu manhaj kamu sendiri, ya kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dipercaya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya minta kamu kejujuran ya. Tadi ruhullah dan kalamullah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalamullah ini, kalam Allah, firman Allah, diciptakan atau tidak diciptakan? Nanti kalau kedua pertanyaan itu terjawab, kita tahu konsekuensinya dan kita tahu skenarionya apa. Nanti dijawab ya. Kemudian, kamu mempermasalahkan katanya, saya jangan bahas-bahas Ibnu Taimiyah katanya. Jangan bahas Ibnu Taimiyah karena kamu percaya nggak di dalam hadismu sendiri, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Saya nggak tahu Ibnu Taimiyah kamu terima apa enggak. Yang saya tahu Ibnu Taimiyah itu ulama bagi sebagian besar orang, termasuk orang-orang Islam yang tinggal di Arab Saudi. Di Jazirah Arab, mereka pakai pemahaman Ibnu Taimiyah. Ya, ngerti kamu? Jadi jangan mempermasalahkan saya. Karena di dalam Islam tidak ada otoritas untuk mematenkan kamu pakai ajaran yang mana. Islam tidak mengenal seperti gereja Katolik ada magisterium loh. Yusuf Fei. Makanya saya bebas kemana-mana. Saya bebas pakai kitabnya Ahlus Sunnah. Saya bebas kitabnya ke orang-orang Wahabi. Karena di dalam Islam tidak ada patokan. Dan kamu jangan melarang saya. Karena ini semua mereka berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari hadis. Kecuali kalau misalkan mereka di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah baru saya pakai referensi, ini jelas loh bukunya. Ya, dari tadi kamu pakai dalil, sekali-kalinya kamu pakai data, kamu tampilkan cuma Mazmur 82 ayat 1. Sisanya tidak ada. Zong, mana data-data kamu mengenai Islam? Saya lanjut ya. Bagaimana kamu tadi sebelumnya menyamakan sifat Allah takwil itu dengan seorang raja yang memerintah dengan tangan besi? Cup, kamu nggak bisa membedakan kalimat majas dengan firman Tuhanmu sendiri ya? Kalimat majas itu berbeda dengan ayat suci Al-Quran kamu. Dibaca dalam surah Hud ayat pertama. Tadi kan saya sudah bilang. Di dalam surat yang pertama dikatakan, kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran kayak bahasa Indonesia yang ngejelimet, yang katanya perlu disamakan dengan majas? Harus dijelaskan. Oke. Ini berkaitan tentang, bentar ya, belum waktunya. Oke ya teman-teman, tadi Joseph memberikan sebuah ayat kepada saya yang berkaitan tentang Adam. Jika kamu berkelahi, katanya ya jangan menampar di wajah. Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dari bentuknya. Ya gini gampang cara memahaminya itu, Sep. Ya, ketika kita menggambar sesuatu, ya, kita menggambar sesuatu, lalu gambar ini kita jadikan sesuai bentuk gambar kita, bukan sesuai bentuk gambar diri kita. Makanya kau pahami itu. Gampang kali cara memahami bentuknya ya dari hadis itu. Terus kamu minta aku pakai data. Kita bahas dulu Al-Qur'anku yang kamu bawa tadi ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Sep, di sini kan ada nih tanda ya sukun. Di sini apa namanya, Sep? Apa di situ? Ah? Domir anak itu ya. Artinya apa? Di situ mirruhi, ruh itu adalah ciptaan dari Allah. Coba kalau kita melihat kosakata ruhullah, roh Allah. Allah bukan roh, tetapi roh itu ciptaan Allah. Itu namanya idofah. Ya, mudhof ilaih dia. Paham kan? Terus baitullah. Allah bukan rumah, tetapi rumah itu adalah milik Allah. Itu sama tuh, ya. Baitullah itu idopah, kata yang disandarkan gitu. Contoh juga hamba Allah, abdullah. Hamba bukan Allah, tetapi seorang hamba itu mengabdi kepada Allah. Itu artinya idopah. Makanya ditulis di sini dengan domir kosakata ganti mirruhi, ya, ruh dariku. Artinya apa? Ruh yang ditiupkan ke Adam itu berasal dari ciptaannya. Bukan berarti dia adalah ruh. Ya, bukan.
Apabila kamu mengatakan Allah itu ruh, maka akan bertentangan dengan Quran surah As-Sajdah ayat 9. Quran surah As-Sajdah ayat 9 juga dikatakan seperti apa? Coba kita buka As-Sajdah ayat 9 ya teman-teman. Nih. Summa sawwahu wa nafat. Nih, saya bacakan aja ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Lagi-lagi pakai domir ya, pakai domir kata ganti pemilik. Artinya ada yang memiliki ruh tersebut. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Karena roh ini kan adalah kosakata kata ganti pemilik ya, mirruhi gitu. Artinya apa? Ada yang menciptakan ruh. Gitu maksudnya ya. Aduh, pelajari dulu dah ya kamu tentang masalah isim domir ya. Kalau mau paham miruhi, Abdullah, Baitullah, atau seperti apa yang ada di dalam Quran. Karena apa? Kamu seperti itu aja anak SD pun itu memahami, kelas 4 udah diajari. Aduh, mungkin Josephnya kagak ngerti domir, teman-teman. Ya, nggak ngerti domir. Berkaitan tentang masalah apa lagi yang dia permasalahkan? Biar saya bagi aja waktunya ya, biar sempat juga ke Bible-nya ya, teman-teman. Tadi Mazmur 82 Joseph menjelaskan dalam bahasa Ibrani, ya, the God seperti apa saya jujur kurang mengerti gitu. The God kenapa jadi larinya ke Allah gitu ya. Terus para Allah itu larinya kemana? Siapa di situ yang dimaksud? Saya agak bingung dengan penjelasan dia memakai bahasa asli yang teman-teman ngerti nggak teman-teman? Coba tulis di bawah. Yang ngerti nggak penjelasan dari Joseph tadi? Coba, para Allah itu kemana? Terus Allah itu kemana? 100% ya orang-orang mengatakan tidak ngerti penjelasan Joseph gitu. Heran, saya pun heran gimana cara memahaminya. Kalau bisa ya diperinci, ini Allah huruf besar kepada siapa, ini para Allah kemana, terus apakah mereka sama, itu yang ku minta rincikan. Sebenarnya aku ada pertanyaan satu hal ya Sep ya, satu hal kepada kamu. Jika bahwa konsep Trinitas itu udah diajarkan oleh para nabi, sebelum Yesus turun, nabi mana Sep yang menyembah Roh Kudus? Kalau Tuhan itu roh, ya silakan. Jawab pertanyaanku, nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Suaramu enggak? Ya, suara. Konfirmasi dulu. Ini serius, saya diajarin isim domir dan kemudian apalagi ini tertulisnya idofah ya dan seterusnya. Mana ada domir pakai yi sukun? 14 isim domir. Isim domir itu bentar saya efek ketawa dulu sama kamu ya. Domir itu apa? 14. Ada 14. Ana, antum, antuma, hiya, dan seterusnya. Mana ada yi sukun? Ya sukun jadi domir. Ini orang Arab ketawa. Domir itu kata ganti teman-teman. Sama seperti bahasa Inggris. He, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan. Mana ada dalam bahasa Arab yi itu merujuk kepada domir? Domir, saya tidak berbicara domir. Saya tahu itu merujuk kepada Allah. Yang saya permasalahkan, jangan bahas idofah. Kamu gak ngerti kan, gak masukkan. Yang saya permasalahkan... Ya, di situ rohnya Allah itu diciptakan atau tidak? Kamu bilang diciptakan, oke. Sekarang saya minta datanya. Di mana kamu bisa menafsirkan roh Allah itu ciptaan? Sementara di dalam terjemahan yang kamu tampilkan itu dalam kurung. Kalau kita mau jujur-jujuran, karena saya lebih menghargai Anda sebagai seorang ustadz yang harusnya lebih paham bahasa Arab. Kata ciptaan dalam bahasa Arab itu artinya apa? Dari kata ha, lam, dan qaf, ya kan? Dari situlah asal muasal kata kholik, artinya sang pencipta. Karena kata ciptaan artinya holako. Di situ ada nggak kata holako? Bahwa rohnya Allah yang ditiupkan itu ciptaan. Nggak ada. Itu dalam kurung. Kamu jujur itu tampilin ya. Dari mana datanya.
Kemudian yang berikutnya, kamu katakan bahwa saya langsung tampilkan Bible Hub yang tadi. Kamu bilang 100% orang nggak percaya. 100% kamu punya waktu untuk survei sebegitu banyaknya penonton ya, hebat Islam. Dibandingkan untuk menjelaskan, dengerin. Saya jelasin sekali lagi, kamu ngerti ya. Kenapa jadi The Girls? Ini bahasa Inggris supaya kamu ngerti. Kamu paham nggak kenapa di sini pakai tambahan S untuk merujuk bahwa inilah ilah-ilah. Seperti dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 yang tadi nih. Duh, saya bolak-balik. Kayaknya nggak diliatin sih. Jangan lihat catatan mulu, Ustadz. Ustadz liatin datanya Joseph. Jadi Josephnya nggak perlu bolak-balik. Ngejelasin nih. 1 Korintus 8 ayat 5 baca. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama Mazmur 82 ayat 1 dan 1 Korintus 8 ayat 6 suratnya Paulus pun mengakui ada banyak Allah. Karena Allah yang dimaksud itu gelar. Ustadz paham nggak sampai di sini? Jadi di sini ada kata El Bakeref, ini merujuk kepada Allah yang banyak itu. Sementara Allah yang kamu maksud yang tulisannya gede yang saya tadi bilang, itu menggunakan tehisten misab. Ini yang tadi saya bilang, ini untuk menunjukkan singularity. Nih, ya, nisab ini menunjukkan singularity, artinya kesatuan. Allah yang dimaksud ini Allah sang pencipta, beda dengan Allah yang ini. Paham? Oke, kalau nggak paham juga Islam ya, karena di dalam kamus saya ada 3 tingkat pemahaman ya, ada 3 tingkat pemahaman. 1 paham, 2 tidak paham, 3 Islam. Selanjutnya, kemudian kamu mengatakan ketika berbicara mengenai hadis yang kamu permasalahkan tadi, ini Allah diciptakan dalam bentuknya, kamu bilang katanya ini kamu samakan seperti seseorang menggambar sesuatu. Saya mau tanya sama kamu, kamu seriusan menyamakan Allah menciptakan manusia dengan kita menggambar sesuatu? Kalau gambar tentu pakai sketsa nih, saya sketsakan dulu wajah kamu, nih Yusuf PI, saya pakai peci. Memang belum tentu gambarnya sama. Berarti kamu mau mengatakan Allah menciptakan itu kayak manusia. Pak lihat gak jelas, gak sesuai dengan gambarannya. Duh, kasihan banget banyak blundernya ini Ustadz. Allah kamu jelas menciptakan, jangan kamu tafsir-tafsir. Ini hadis, bukan Quran. Harusnya kita bahas asbabul wurud, bukan tafsir lagi. Ini hadis loh, bukan Quran. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Bentuk siapa ini? Bentuk Allah, berarti Allah punya bentuk. Nah dilanjutkan, tinggi beliau 60 hasta. Berarti kalau Adam tingginya 60 hasta, tinggi Allah berapa hasta? Kalau dalam bentuknya 60 hasta, ya. Kemudian kamu mau mempertanyakan apa lagi? Mengenai Islam yang tadi saya tanyakan sama kamu. Tadi ada 2 pertanyaan kamu belum jawab ya. Ada 2 pertanyaan loh. Ruhullah itu belum jelas kamu. Kamu nggak bahas esensinya. Kalaupun memang diciptakan, pertanyaan saya ulang. Kalaupun memang diciptakan, mana datanya di situ? Di dalam surah Shad ayat 72 bahwa roh Allah itu diciptakan dalam bahasa aslinya. Karena dalam bahasa aslinya tidak ada kata ciptaan rohnya itu. Langsung merujuk domir. Itu saya tidak bahas, saya sudah tahu itu merujuk pada Allah. Yang kalamullah juga belum dibahas. Dijawab itu ya, silakan dijawab. Oh ya, nanti yang perjanjian lama itu ya, Roh Kudus. Nggak, cukup waktunya. Baik, teman-teman, kayaknya saya harus ngajarin Joseph lagi ini tentang masalah domir gitu ya, teman-teman. Ya, mana ada Yesukun itu isim domir, rupanya nggak ngerti di domir mutasil dia gitu ya. Kosakata dari ana ya, Sep ya. Isim domir mutasilnya itu Yasukun, Sep ya. Yasukun. Paham? Dari anak ini domir mutasilnya ya sukun. Makanya kosakata miruhi itu adalah domir mutasil yang dirujukkan kepada Allah. Artinya apa? Ruh itu milik Allah, ciptaan Allah. Makanya dari kosakatanya aja kenapa ada dalam tanda kurungnya ciptaan? Karena ruh yang ditiupkan itu dari Allah, dari ciptaannya gitu. Paham? Artinya apa? Ruh itu ada pemiliknya.
Kalau ada pemiliknya, berarti pemiliknya yang bikin dari ruh tersebut. Makanya aku bilang, itu adalah kosakata idopah yang mirip-mirip kosakata disandarkan. Baitullah, abadullah, ya, terus ruhullah, sama itu kosakatanya idofah dia, kata yang disandarkan gitu. Masa domir aja harus diulang-ulang gitu. Terus kata bentuknya, serius kamu katanya itu kayak sketsa Tuhan kamu itu menggambarkan manusia. Nih, ya. Saya bukakan ini aja dah ya. Saya ini bukan ambil dari terjemahan selalu, Sep. Kalau ada sebuah hadis ya, saya akan buka kamus. Surah itu apa? Menggambar, melukiskan sesuatu, Sep. Ya, makanya suratihi itu bukan berarti bentuk sama dengan Allah, bukan. Tapi sesuai dengan yang dia lukiskan atau dia gambarkan, gitu. Oke? Nah, makanya saya pakai nih, ya, kamus bahasa Arab. Terus sudah saya jelaskan domir itu seperti apa. Saya rasa ya cukup saya menjelaskan dua hal itu, dan Yosef pun saya rasa itu ngerti udah gitu ya. Terus perbedaannya dengan kitab Yosef masalah Mazmur 82 tadi. Saya heran ya, kata Yosef di situ itu adalah jamaknya Allah. Tadi di awal bilang Tuhan itu Esa, tapi tiba-tiba ada jamaknya Allah. Itu kayak gimana, Seb, jamaknya Allah? Terus kata kamu di situ ilah. Lalu kenapa terjemahannya jadi Allah? Ilah dengan Allah beda. Ya, ilah dengan Allah itu beda. Lalu kenapa di terjemahan Mazmur 82 itu Allah, bukan ilah gitu? Terus apa yang dimaksud para Allah? Jamak Allah. Berapa biji Tuhan kau kalau kayak gitu? Itu yang kutanyakan. Ya, jangan kesana kemari gitu. Terkait tentang masalah pertanyaanku, Nabi siapa yang menyembah Roh Kudus? Itu belum kau jawab samaku. Nabi siapa yang menyembah Roh Kudus sebelum Yesus itu datang? Karena tadi tidak sempat gitu ya. Sebenarnya saya mau bawa satu pembahasan lagi. Kita memahami ya teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang udah berapa lama yang saya pertanyakan dengan pihak kekristenan juga. Jika kamu merasa bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhanmu yang jadi manusia itu maha adil, ya, ini pertanyaanku. Tuhan yang jadi manusia turun ke Yerusalem selama 33 tahun hanya di satu kampung di Nazaret saja gitu ya. Saya mau tanya ke Yosef, di mana konsep keadilannya seperti itu? Tuhan yang nongol di satu kampung itu. Di sini konsep keadilan bagi mata kita yang melihat dengan mata kepala ya, bukan melihat dengan hati. Nanti malah dibawakan katanya, beruntunglah, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Bullshit itu. Bukan itu yang kumaksud. Mana keadilan Tuhan maha adilnya ketika Yesus turun di Yerusalem 33 tahun, hanya segelintir orang yang dapat melihat. Saya, Yosef, tidak dapat lihat Yesus. Itu di mana konsep keadilan Tuhanmu di mana? Gimana sih konsep Kristen ini ancur-ancuran gitu? Konsep keadilannya saja tidak bisa dibuktikan. Coba gimana? Tuhan yang jadi manusia, cara membuktikan konsep keadilannya bagi seluruh manusia gimana? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kalau Anda bertanya dalam perjanjian lama, apakah nabi-nabi mengenal Roh Kudus? Tadi saya sempat di awal sudah tahu ya. Saya tampilkan Profesor Dr. Benjamin Sommer. Di situ seorang profesor, rabi atau pengajar dari Yahudi yang mengatakan bahwa dalam bukunya, nih kamu saya tampilkan ya. Nanti juga buka tafsir Targum Pseudo Jonathan Yehezkiel 11 ayat 25, di situ akan membawa Roh Kudus turun di atas para nabi. Tapi saya mau membawa kamu di dalam bukunya Profesor Benjamin Sommer ketika berbicara di sini mengenai
Trinitas, kamu baca di sini ya, the bodies of God and the word of ancient Israel. Di sini akan dibahas bahwa ketika berbicara mengenai Tritunggal ini bukanlah suatu permasalahan yang utama. Dibaca di sini, yang Islam pasti ngerti bahasa Inggris dong. Yang Kristen udah pasti jelas. The only significant theological difference between Judaism and Christianity lies not in the Trinity. Baca pelototin orang Islam. Jangan cuma isap jempol, lu orang Yahudi ngaku sama ke Islam, orang Kristen diludahin sama Yahudi, ya kami diludahin, kamu dibombardir. Ya. Jangan lupa kalau mau Yusuf PI mau jujur juga di Safaria, nggak cuma Tuhan Yesus kami yang dihina. Lebih hina Nabi kamu dikatakan sebagai Mesugoh, tau nggak Mesugoh apa artinya? Orang gila, tau nggak? Nabi kamu dikatakan demikian sama orang Yahudi. Ya, tapi ini sesuai dengan kejujuran Dr. Benjamin Sommer yang tadi saya sudah tampilkan profilnya. Beliau seorang pengajar Yahudi. Beliau mengakui tidak ada yang masalah dengan Trinitas, termasuk konsep Roh Kudus tadi dalam Targum Pseudo Jonathan Yeskel 11:25. Oke. Kemudian kita bahas lagi tadi yang kamu sedang bolak-balik masalah Domer, Amir Musasil dan seterusnya. Saya nggak lagi bahas Domer, nggak lagi bahas Idofah. Saya bahas kejujuran kamu. Ini Quran terjemahan di sini betul. Saya kan tadi sudah bilang, ini rohnya Allah, merujuk kepada Allah, rohnya Allah. Dari mana rohnya Allah ciptaan? Oke lah, saya terima. Misalkan kamu katakan Allah kamu itu rohnya ciptaan. Kamu buka lagi surah Shot ayat 72. Rohnya Allah itu ciptaan katanya, teman-teman baca di sini. Ya, berarti secara tidak langsung orang Islam mau mengakui Allahnya itu menciptakan ciptaan dengan ciptaan juga. Paham nggak kamu? Allah kamu meniupkan roh yang diciptakan kepada ciptaannya. Berarti Allah kamu itu sama seperti makhluk. Menciptakan sesuatu bukan dari ketiadaan. Menciptakan sesuatu dari bahan. Sesuai dengan konsep yang seharusnya bahwa agama atau Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan. Apa itu disebut dengan creatio ex nihilo. Belajar lagi sama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia pakai filsafat Yunani. UCPI, tanya sama ustadz-ustadz kamu, kiai kamu. Sementara kalau penjelasan kamu, Allah kamu ini menciptakan dari creatio ex materia. Menciptakan sesuatu dengan bahan, itu namanya bukan Tuhan, itu manusia. Kamu sedang menjelaskan manusia. Contoh, saya kasih analogi yang pas, nggak kayak kamu dari tadi analoginya nggak pas-pas. Kamu membuat kue, kamu harus ada bahan dulu. Ada tepung terigu, ada gula, ada vanili dan seterusnya. Itu manusia menciptakan kue dari bahan. Allah kamu menciptakan manusia, berarti dari roh yang ciptaan juga. Berarti Allah kamu sama seperti makhluk, menciptakan sesuatu pakai bahan. Bahannya ciptaan dia juga. Loh kalau begitu Allah kamu tadinya nggak punya roh. Makanya ada di masa Tuhan kamu menciptakan dulu rohnya. Saya tanya, nanti kamu bikin bingung, kapan Allah menciptakan roh? Ayo. Jawab ya, berat kan? Belum, jangan lupa ya, saya punya 2 poin loh mengenai 3 in 1 dalam Islam. Kenapa kamu nggak mau bahas kalamullah? Ayo, ini pertanda nih, takut nih. Kalamullah, saya ulangi ya, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan pertama juga masih belum terjawab jelas. Kalamullah, firman Allah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah mau Maturidi kayak terserah. Kalamullah, firman Allah kamu ciptaan atau bukan? Jawab pakai data ya. Kenapa dari tadi ini nggak terjawab? Udah 2 ronde loh saya ingetin. Ini udah ketiga kalinya berarti. Kamu harus jawab, firman Allah kamu ciptaan atau bukan? Oke? Yang berikutnya. Mengenai kamu bilang bahwa di dalam hadis yang tadi saya bawa ini suratihi artinya dilukiskan dan digambarkan, kamu nggak usah kabur. Berarti kamu mengakui ketika dikatakan suratihi artinya digambarkan, dilukiskan, tapi gambarannya belum tentu sama. Masalahnya ini adalah bentuknya. Nih juga dikatakan bahwa bentuknya ini merujuk kepada siapa? Di sini kepunyaan siapa? Suratihi menggambarkan dalam bentuk siapa? Orang kalau gini loh, Pak Yusuf, kalau mau menganalogikan sesuatu yang jelas, menggambarkan itu kan pasti ada objek, betul nggak? Saya mau gambar nih, gambar objeknya apa? Apel. Oke, apel mana yang saya harus gambar? Apakah apel Granny Smith yang warna hijau atau apel Washington Red yang warna merah? Atau gini deh, saya mau gambar objek gunung. Gunung mana yang mau saya lukis? Gunung Pangrango atau Gunung Gede? Artinya apa? Tetap harus ada objek yang digambarkan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dalam gambaran, gambar siapa? Allah ngegambar pakai gambar siapa? Objeknya. Muter-muter aja Islam. Silahkan dijawab. Aduh Joseph, saya jawab dulu tentang masalah gambar gitu ya. Teman-teman semuanya, ketika seorang arsitek gitu ya ingin membangun sebuah gedung,
apakah gedungnya itu dia harus menggambarnya seperti gedung apa dulu? Contoh ya, gedung Khalifah tuh ya, yang tingginya menjulang sampai ke langit. Adakah yang sama gambarnya seperti gedung tersebut? Kau samakan, maunya Tuhan itu menggambar kayak manusia. Udah dibilang bedakan, ya bedakan antara Tuhan dengan makhluk. Udah kuwanti-wanti dari tadi. Kan gitu ya. Makanya kau berpikir kayak gimana sih? Arsitek aja kagak perlu dia meniru menggambar sesuai bahan yang lain. Enggak. Coba tuh ya arsitek yang bangun gedung Khalifah gitu ya. Enggak ada dia meniru gedung mana dulu yang saya ambil. Enggak ada kayak gitu. Begitu pula Allah ketika menciptakan manusia. Enggak perlu dia contek-contek dengan gambaran yang lain. Gimana sih ya? Aduh, muter-muter. Terus kamu berkata, ruh itu ciptaan. Domir katanya aku tidak bahas domir. Ya masalahnya kamu ketampol. Ya kalau bahas nahu sorob sama aku. Gitu. Ya kita tinggalkan masalah nahu sorob, kita tinggalkan masalah domir gitu ya. Lalu kamu bertanya, kalau ruh itu ciptaan, kapan ruh itu diciptakan? Hari apa, tanggal berapa? Kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau kutanyakan balik, kapan juga ruh itu diciptakan? Coba ke Kristen. Kalaunya saya, teman-teman pasti menjawabnya pakai dalil gitu ya. Kapan ruh itu diciptakan? Allah menjawab kayak gini. Ini pertanyaan Yahudi kepada Islamnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Jadi kalau kamu diberi pengetahuan tentang masalah roh, ya, aku mau tanya dulu. Bentuk roh kudus, ya, terus roh Allah, itu sama atau beda? Terus bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Jawab ya. Aku kalau pengetahuan Kristen lebih banyak tentang ruh, aku minta bentuk bagaimana ruh itu, ya. Terus apa warna ruh itu? Aku tanya dulu itu, ya. Karena apa? Aku jujur, pakai dalilku, ya, bahwa Allah menciptakan ruh itu hanya diberi sedikit pengetahuan tentang ruh kami itu. Jadi tanggal berapa, tahun berapa, ya, jujur, kita diberi pengetahuan sedikit tentang ruh. Maka dari itu kalau tentang ruh itu Kristen mengetahui banyak, kutanyakan ruh itu warna apa, bentuknya seperti apa. Ya, nah silahkan kamu jawab tentang masalah ruh itu. Ku kembalikan kepada kamu ya pertanyaannya. Terus berkaitan tentang masalah Bible ini ya teman-teman. Tadi Joseph belum sempat menjawab ya sifat Tuhannya yang maha adil. Karena yang kita bahas di sini konsep ketuhanan ya teman-teman. Aku mau tanya, Sep, ya, mau tanya, di mana letak keadilan Tuhanmu dari sisi sifatnya, ya, sifatnya itu maha adil. Ketika seorang manusia diambil rupanya oleh Tuhan, lalu turun 33 tahun di Nazaret, hanya segelintir orang yang dapat melihat Tuhan. Aku mau tanya, jawab dengan jujur, di mana letak keadilan Tuhanmu bagi orang buta seluruh dunia? Coba, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Sep ya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, itu tidak ada yang dapat melihat zatnya. Artinya itulah dia maha adil gitu. Dia maha adil, tidak dapat dilihat manusia zatnya. Sekarang aku mau tanya Tuhanmu katanya maha adil. Oke, kalau dia turun mengambil rupa manusia selama 33 tahun ya, mana keadilan bagi orang buta di seluruh dunia? Ingat, di sini melihat dengan mata ya, dengan mata, bukan dengan hati. Kalaunya dengan hati kan nanti dibawakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukan itu. Bukan itu yang ku minta. Keadilan Tuhan bagi mata seluruh orang di dunia. Gimana keadilannya terhadap orang buta? Silakan dijawab.
waktunya Sep, waktu. Oke ya, kita langsung aja ya membahas tentang keadilan Allah. Betul, kamu mengutip Yohanes 20:29, justru adilnya Tuhan kami begitu. Berbahagialah karena kamu telah melihat maka kamu percaya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun mereka percaya. Kenapa? Karena di situ lihat secara fisik. Iman itu berbicara tentang dasar sesuatu, Ibrani 11 ayat 1. Kamu jangan cengar-cengir. Adam sampai Muhammad atau sampai manusia terakhir nggak pernah ngelihat Allah, bohong, pendusta Islam. Ahlussunnah wal Jamaah kok menyangkali Allah bisa terlihat pakai mata. Ini nggak pakai data, cuman pakai congor, dipikir masjid kali ya. Ini itu room TikTok, bukan masjid. Kalau masjid kamu ngomong kayak gitu diaminin banyak orang, saya nggak apa-apa. Nih baca. Apakah Allah tidak terlihat oleh mata? Apabila seorang bertanya apakah ini, jangan kamu sangkali dari ini ya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah loh. Kitabnya ulama kebanggaan kamu loh, Asy'ariyah loh. Nih, ya. Ini akidah Asy'ariyah loh, akidah kamu Imam Asy'ari. Kamu jawab ya. Kamu tadi berbohong, berdusta, Allah tidak terlihat secara mata. Kamu baca di sini. Mata kepala loh ini. Karena melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling utama. Loh, berarti 33 tahun yang lalu Allah telah menampakkan dirinya itu adalah kenikmatan yang paling utama. Jadi orang Kristen udah tahu nikmat yang paling utama itu melihat Allah, bukan bidadari montok ya. Oh, luar biasa. Jadi dalam Islam pun diakui. Kamu bilang katanya Allah nggak pernah kelihatan. Kata siapa? Aduh, ini TikTok ada apa lagi? Bentar. Oke, saya lanjut. Dikatakan bahwa di dalam surah Yunus, bahkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 23, Ustadz Yusuf silakan dicek bahwa Al-Qiyamah ayat 23 itu dikatakan Allah, orang-orang pada hari kiamat akan melihat Allah dalam mata kepala, ya. Jadi di situ Islam juga akan melihat Allah pakai mata kepala, ya. Kemudian nanti kalau Ustadz nggak percaya Allah akan datang di hari kiamat, jangan bilang kebangkitan ya, jangan bilang di surga. Ustadz tambahan Al-Qiyamah ayat 23, Al-Baqarah ayat 210, Al-Fajr ayat 21 sampai 22 di situ berbicara di dunia. Bukan di surga. Karena nanti kalau kamu baca Al-Fajr 21-22 itu berguncang, bukan di surga yang berguncang. Walaupun di surga ada berbagai macam merek kasur, yang di situ ada bidadari montok diguncang, bukan, tapi bukan itu. Baca di situ, ya. Di situ dikatakan kalla idza dukkatil ardu dakan ardu, di situ merujuk kepada bumi. Tuhanmu datang kelihatan secara mata. Berarti di Islam juga kelihatan, jangan bohong ya. Oke, jujur. Kemudian yang selanjutnya berbicara mengenai keadilan lagi dalam kekristenan. Adil nggak adil? Tuhan kami nanti akan kelihatan kok. Di mana? Baca dalam Matius. Ini yang dikutip dalam Al-Baqarah 210. Matius 24 ayat 21. Jadi nggak cuman di Yerusalem aja Yesus kelihatan. Puji Tuhan karena Yesus sudah berjalan di muka bumi, makanya kita tahu nanti Yesus datang kedua kalinya dengan cara yang seperti apa. Kita baca di sini. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Di ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat. Semua bangsa di bumi loh. Ya. Semua bangsa artinya apa? Ini adil. Memang sampai dengan detik ini keadilan itu tidak dapat tercapai jikalau memenuhi nafsunya Islam. Makanya Tuhan Yesus jawab nanti pada saat kedatangan kedua kalinya pun, saya ulangi, ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 210 dan Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Ini kalau Ustadz Yusuf Ibrani buka ya nanti ya, telaah sendiri. Ya. Oke. Baik, nanti lanjut juga di dalam kitab Wahyu, di sini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Ya, dan kenikmatan yang paling utama adalah bertatap muka dengan Allah di sorga. Jadi ketika berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, Alkitab selalu konsisten. Dan nanti kalau misalkan ditanya bagaimana konsistennya Tuhan Yesus, bahkan pada saat penglihatan di Pulau Patmos oleh Rasul Yohanes, Wahyu 14 ayat 14 dibaca. Lalu aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Luar biasa, penglihatan yang sama seperti pada saat nanti. Ya. Begitulah konsistennya Alkitab kami. Oh, kalau misalkan kurang dengan Matius 24 perkataan Yesus sendiri, kita baca dalam Matius 16 ayat 27 perkataan Tuhan Yesus begitu konsisten. Dalam Matius 16 ayat 27 Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Nih, Matius 16 ayat 27 baca. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ini Matius 16 loh. 9 bab sebelum Matius 24. Artinya begitu konsisten.
Kenapa Yesus datang dalam awan? Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 1, kedatangan Tuhan Yesus yang dikonfirmasi oleh Al-Quran di dalam Al-Baqarah ayat 210, itu datang seperti bagaimana Tuhan Yesus naik. Nanti kita peringati tanggal 29 Mei. Bagaimana Yesus naik kita baca di sini. Ketika sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kemudian malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kedatangan Yesus, keadilan Yesus itu terjadi di kedatangan yang kedua kalinya. Ini kayaknya sudah lebih 1 jam ya, Ustaz. Berarti berapa ronde lagi? 1 kali lagi boleh. 1 kali putaran, habis itu closing 5 menit. Berapa sih? Kita berapa jam? Kulihat di sini 1 jam 10 menit udah. Oh iya, berarti betul ya. Kelewat 1 jam ya, iya sih. Sudah 1 kali lagi. Berarti maksudnya tanggapanku, habis itu kamu menanggapi, habis itu closing. Baru kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Oke, ya teman-teman semuanya, saya jawab dulu tentang kitab yang dibawakan oleh Joseph. Oh, ini akidah Asy'ariyah. Allah itu dapat dilihat. Terus dia bawakan Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Ya, betul, Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat setelah kiamat, Sep. Makanya buka di sini ya. Nih, buka aja kau langsung ya dari Al-Qiyamah 23 yang kubukakan ya. Di mana konteksnya itu dapat kita lihat di sini dikatakan Allah dapat dilihat di negeri akhirat. Gimana sih, Sep? Bukan dilihat di dunia, bukan. Macam mana pula kamu ini? Saya pun sesuai kitab Asy'ariyah yang kau bawakan, Allah dapat dilihat. Aku yakin 100% dapat dilihat di negeri surga Mekah gitu. Lalu apakah dapat dilihat dengan mata di dunia? Mari teman-teman kita ke dalam Quran surah Al-An'am ya. Al-An'am ayat 103 ya. Nih, Al-An'am ayat 103 ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, Sep ya. Jadi konteksnya Joseph ya, Allah zatnya tidak dapat dilihat dengan mata selama di dunia, tetapi penghuni surga ya, penghuni surga dapat melihatnya. Akidah Asy'ariyah yang kamu bawakan tadi itu menyebutkan konteksnya di mana? Kalau di akhirat kami pun sepakat gitu ya, di surga dapat melihat Allah. Memang bukan bidadari, tapi Allah yang dilihat itu adalah kenikmatan yang paling utama di dalam surga. Jadi seperti itu maksudnya, sesuai dengan kitab Asy'ariyah, sesuai dengan Quran surah Al-Qiyamah, sesuai pula dengan Quran surah Al-An'am ayat 103. Allah tidak dapat dilihat dengan mata ya, tapi dapat dilihat nanti oleh penghuni surga. Terus kalau kamu ingin melihat Allah, ya kita accept ya. Mata kita ini tanpa alat bantuan, lihat telinga sendiri aja nggak bisa. Boro-boro kau mau lihat Tuhan, lihat zat Allah, lihat mata sendiri aja nggak bisa tanpa alat bantu gitu. Ampun. Makanya kamu kalau memikirkan Allah itu sudah kubilang di awal, jangan kau samakan dengan makhluknya. Itu udah kupinta di awal dari kamu ya. Kenapa tadi aku menyampaikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah? Artinya apa? Mengenal Allah itu dari ciptaannya dulu. Ciptaannya contohnya mata. Nih hal kecil mata ya. Apakah kita bisa melihat mata kita, bisa melihat telinga kita tanpa alat bantu? Mana telinga? Telinga dapat kita rasakan, tapi tidak dapat dilihat dengan mata. Boro-boro lihat Tuhan. Saya udah ku bilang ya, Tuhan yang dapat dilihat itu tidak adil. Ya, tidak adil. Sesuai yang kubahas tadi. Kalau Tuhan tidak dapat dilihat, itu artinya dia maha adil. Tapi kalau Tuhan kelihatan, di mana letak maha adilnya?
Pasti Joseph teman-teman membawakan ayat Yohanes tadi kepada saya. Oh, masalah keadilan itu di iman. Lalu di mana letak keadilannya bagi seluruh mata manusia? Itu yang kutanyakan dari tadi. Mata manusia. Di mana adilnya Tuhanmu jika dia turun 33 tahun? Mana keadilannya bagi orang buta? Orang buta seluruh dunia tidak dapat melihat Tuhan. Ya, sama kamu dan aku tidak dapat melihat Yesus karena dia turun di abad pertama. Ini Tuhan macam apa gitu loh. Tuhan macam apa? Hanya dilihat di abad pertama bagi segelintir orang, bagi orang sekampung doang. Di mana letak adilnya Tuhanmu kalau kayak gitu? Keadilan dia bagi seluruh mata manusia. Kalaunya iman, ya iman semuanya pun beriman, Sep. Melihat Allah dengan hati itu iman. Kalau keadilannya itu, yang namanya maha adil, itu mencakup dari seluruh aspek gitu. Termasuk mata kita. Contoh ya hidung kita. Mau kafir atau tidak, mau buta atau tidak, mau bisu atau tidak. Semua manusia dikasih napas oleh Allah ya. Mau dia buta, mau kagak gitu. Tapi seluruh manusia dikasih napas oleh Allah. Adil tuh. Nah sekarang mana keadilannya bagi mata? Tuhanmu itu mana keadilannya bagi matamu? Ya silakan. Abis ini closing ya teman-teman. Joseph dulu menanggapi ini. Waktu. Oke, sorry. Ini udah kedengeran ya. Oke, shalom teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Begini, tadi saya mau langsung jawab aja ya biar nggak kelupaan. Mungkin Yusuf PI selalu lupa dengan ucapannya sendiri. Tuhan yang tadi dibilang apa? Tuhan yang menampakkan dirinya itu tidak adil. Masa sih? Nggak bisa dilihat pakai mata kepala? Masa sih? Buku yang sama. Bohong lagi, Islam lagi. Aduh. Baca. Dalil lain hadis Nabi tentang melihat Allah. Baca. Masalahnya Muhammad kamu yang begitu sempurna, saking sempurnanya itu berkontradiksi dengan kamu. Kenapa saya bilang kontradiksi? Baca hadis ini. Kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Saya tanya sama Islam, sama Kristen, sama orang-orang tidak beragama, jujur. Lu bisa nggak ngelihat bulan purnama sekarang? Bisa nggak teman-teman? Bisa. Pakai alat bantu nggak? Enggak, mata telanjang bisa. Wah, Yusuf PI ini selalu berbohong, luar biasa Islam. Ya. Antara Yusuf PI dengan Muhammad harusnya rembukan dulu nih. Nggak tahu ketemunya di mana deh. Ya. Baca, kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Ini masalahnya artinya. Kan Muhammad kamu akan menyamakan Allah kamu seperti bulan purnama. Ngerti? Ya. Dan kalian tidak mendapatkan bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah tidak ada halangan, hambatan. Baca di sini. Kita baca di sini. Dia tadi bilang, oh nggak dilihat pakai mata kepala. Bohong. Baca. Apabila kata melihat ru'yah, ini saya pakai buku loh. Kamu cuma pakai asumsi. Pakai Quran kata kamu, yakin pakai Quran. Nanti kita bantah Quran kamu dengan Muhammad kamu ya. Di sini dikatakan bahwa pengertian dari kata itu tidak lain adalah penglihatan mata kepala. Mata kepala. Nggak ada mata lain, mata kepala. Ngerti ya? Jadi jangan dikatakan bukan mata kepala, ini mata kepala. Oke? Ya. Kita lanjut lagi. Bahkan di sini dikatakan Allah kamu tidak dapat dilihat, berarti bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Allah kamu tidak dapat dilihat, maka dia tidak wujud. Baca. Sesuatu yang berwujud dapat dilihat. Makanya Joseph kalau lagi tampilin data tuh dilihat, Bu, ya dilihat gitu loh, dilihat di notis ini halaman berapa, jadi tahu gitu loh. Ya. Kalaupun kamu mengatakan mata kepala di akhirat, nggak di dunia, berarti samanya Tuhan kamu nggak adil. Kenapa? Karena berdasarkan dalil, kalaupun memang di surga yang kamu katakan dalam Al-Qiyamah, berarti tidak dapat dijangkau oleh orang-orang kafir. Berarti Allah tidak adil. Karena menurut Yusuf PI secara nggak langsung, setuju nggak teman-teman? Yusuf PI mau adil itu sama dengan semua, tanpa terkecuali. Betul kan? Itu yang mau kamu kan? Kamu menyamakan Yesus turun hanya di Nazaret, nggak ke semua orang. Berarti sama Allah kamu juga tidak sampai kepada keadilannya. Karena orang-orang kafir nggak dapat melihat Allah. Baca, Allah tidak dapat dicangkau oleh penglihatan orang-orang kafir. Sama dong Tuhan kamu nggak adil. Blunder lagi kan? Blunder. Oke, kita lanjut. Ya, kamu bilang Tuhan Yesus hanya menampakkan kepada orang-orang. Enggak, kamu baca dalam 1 Korintus. Ya,
Dalam 1 Korintus 15 ayat ke-6, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dan tadi kan saya sudah mati-matian menunjukkan data di dalam Alkitab. Pada kedatangan kedua kalinya Tuhan Yesus akan menampakkan kepada semua orang di muka bumi. Nih, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Ini Yesus loh. Yesus itu adil. Makanya tadi saya minta kamu, nah ini kan berarti dia takut nggak mau buka Al-Baqarah ayat 210-nya. Al-Baqarah ayat 210 yang kamu nggak mau buka itu berbicara tentang Yesus Kristus. Kenapa? Di sini Al-Baqarah ayat 210 dikatakan bahwa Allah akan hadir, tidak mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat. Dan di sini Allah yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, karena di sini anak manusia di atas awan-awan bersama malaikat-malaikat. Ini Tuhan Yesus. Kalau kamu cuma nyeringai smirk, but you do nothing, gak ada klarifikasi, kamu bantah lagi surah Al-Fajr ayat 21 sampai dengan 22. Ini gak dibantah dari tadi. Dua surah ini. Al-Fajr 21 sampai dengan 22 kita baca. Nah, jangan sekali-kali begitu apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Dibaca ayat 22-nya. Wajah Rabbuka, Tuhanmu datang. Begitu pula malaikat baris-baris. Siapa Tuhan ini? Wajah Rabbuka ini? Ya Yesus, karena Yesus datang bersama malaikat-malaikatnya. Juga di dalam kitab Wahyu, tadi kan saya sudah bolak-balik. Ayo dong, hargai effort saya, usaha saya untuk buka-buka dalil saya, data saya yang dari tadi. Ya, jangan hanya asumsi pribadi. Wahyu 14 pun dikatakan di sini, lalu aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia. Ini konsisten kan Alkitab itu? Dari perjanjian baru sampai dengan, dari Injil sampai dengan kitab Wahyu. Konsisten kan? Dalam kisah para rasul pun konsisten. Saya tidak menemukan konsisten di dalam Al-Quran ketika Al-Quran menyatakan penciptaan dan seterusnya yang dari tadi dibahas. Saya tidak menemukan data yang konsisten dan valid. Sep, aku konfirmasi dulu, kesimpulan tidak nyeberang lagi ya? Kesimpulan itu artinya menyimpulkan perdebatan dari masing-masing kedua belah pihak. Apa yang menurut kamu menjadi nilai plus di sisi kamu dan nilai minus di sisi lawan. Itu kesimpulan setahu saya selama saya. Oke, kalau gitu. Iya. Silahkan saja. Kesimpulan itu pada akhirnya kesimpulan di sisi kamu kok. Silahkan. Menyimpulkan. Oke, kalau gitu sekalian closing statement ya teman-teman. Kesimpulan juga saya akan menanggapi dulu apa yang dikatakan Joseph di kalimat dia terakhir gitu ya. Bahwa Allah adalah Yesus atau Nabi Isa yang turun dengan awan-awan dan malaikat. Itu gampang cara bantahnya. Tinggal bawa Al-Maidah 72 aja. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi cocok loginya Joseph tidak cocok sama sekali gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Allah turun di hari kiamat dengan malaikat penyangga arsy yang mempunyai 12.000 sayap. Apakah ada dijelaskan di tempat kamu Yesus turun di hari kiamat gitu dengan malaikat kan gitu ya. Jadi jangan kau cocok logi bahwa Allah turun di hari kiamat, tetapi Allah bukanlah Yesus, Allah bukanlah Nabi Isa, sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 72. Oh, banyak kali kau buka data tapi bantahannya cuma nggak sampai satu ayat gitu loh. Aduh, bantahannya nggak sampai satu ayat ya. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya ya barang siapa yang mengatakan Allah ialah Isa putra Maryam, maka dia telah kafir. Berkaitan tentang masalah itu tadi kata Joseph, perhatikan dataku. Udah beberapa kali ya aku menampilkan data. Nih ya, mari kita baca aja data yang dibawa Joseph tadi ya. Nih ya, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Dijelaskan oleh Nabi, innakum satarawna rabbakum iyanan. Apa? Melihat Rabb kalian secara langsung dengan mata kepala, yaitu di hari kiamat, Sep. Di hari kiamat. Ya, di hari kiamat di surga Allah bisa dilihat. Lalu keadilannya di mana untuk orang kafir?
Orang kafir itu letaknya di neraka. Allah tidak akan menampakkan zatnya di neraka, nggak mungkin. Ya, coba Anda buka di dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam ya, dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sedangkan Allah menampakkan di surga, bukan di neraka. Itulah keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi orang beriman yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Maka bonusnya langsung melihat Allah. Kalau orang yang tidak beriman, ngapain diperlihatkan Tuhannya? Ngapain? Disiksa aja ianya. Jadi ada bentuk keadilan Allah bagi orang beriman dan tidak beriman. Yang kutanya itu konteks dunia. Ya, dari tadi konteks dunia. Kalau Tuhanmu turun ke dunia, mana keadilannya bagi orang buta? Kan itu konteks dunia. Karena Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan dirinya, tidak menampakkan zatnya, tidak dapat dilihat dengan mata. Adil dia bagi orang buta yang tidak dapat melihat, bagi yang tidak buta yang dapat melihat, tetap Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Karena apa? Dia maha adil. Daripada Tuhan yang turun 30 tahun di satu kampung, gitu ya. Nah, jadi konteksnya itu melihat dengan mata, keadilan melihat dengan mata selama di dunia, bukan di akhirat. Dari tadi Joseph membawa kitab kita, Al-Quran dan hadis, itu konteksnya selalu di akhirat, bukan di dunia. Sedangkan yang saya tanya di dunia. Jadi ya kesimpulannya teman-teman semuanya, saya hanya menyampaikan kepada Anda semuanya, ayo jangan salah sembah Tuhan. Sembah Tuhan yang adil gitu ya, yang adil kepada Anda, kepada saya, dan memberikan kasih sayangnya kepada Anda, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya di dalam diskusi ini. Silakan Joseph. Oke, kita rematch ya. Oke, ini saya bingung. Ini kan harusnya kesimpulan ya, tapi saya nggak mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dikit banget. Yang ada malah membantah. Ya udah, saya ikutin aja teman-teman ya. Saya izin ya. Saya ikutin aja. Saya bahas satu aja deh. Ini bukti kebohongan lagi, katanya Allah nggak akan menampakkan di neraka. Kata siapa? Allah kamu itu lagi sauna refleksologi. Di mana? Di neraka. Baca ini. Kamu Bukhari telah menceritakan kepada mereka, ini perawinya. Orang-orang dilemparkan ke neraka, dan neraka itu berkata dalam surah Al-Qaf ayat 30, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan kakinya. Kaki Allah kamu ada di neraka kok. Orang neraka itu akan melihat kaki Allah kamu, begitu luar biasanya Allah kamu ya. Kamu bohong, dusta, katanya Allah nggak menampakkan ini. Makanya saya bilang kesimpulan aja. Blunder lagi kan? Sudah berjanji hanya sekali saja, udah itu untuk membuktikan Anda sudah berbohong banyak sekali. Silahkan dinilailah secara publik ya. Oke, saya kembalikan kepada kesimpulan di sisi saya. Di sisi kami sebagai orang Kristen, kami begitu menunjukkan konsistensi data-data kami. Kami menunjukkan data-data tidak hanya dari Alkitab, tapi dari tadi Profesor Benjamin Sommer, seorang profesor Rabi Yahudi, yang menjelaskan tentang kontinuitas atau fluiditas keberlanjutan konsep ketuhanan kekristenan yang kamu tidak mampu bantah kan? Kamu akui itu. Ketika saya bawa data dari the Bodies of God, bagaimana Profesor Benjamin Sommer sendiri mengakui Trinitas bukanlah suatu persoalan yang utama antara Yahudi dan kekristenan. Oke, itu hanya terjadi beberapa abad kemudian oleh rabbinik, Yahudi rabbinik. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan tadi saya dibantah dengan Al-Maidah ayat 72, perhatikan loh, kita boleh mengembangkan tema diskusi yang lanjutnya kalau kamu berani. Apakah Isa Al-Masih dalam Al-Maidah ayat 72 sama dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab? Kamu berani? Saya punya bukunya. Jangan kamu lari di dalam Yesus Kristus. Dalam Alkitab kamu bawakan, oh ini bantahnya pakai Al-Maidah 72. Salah, kamu salah pilih lawan. Saya sudah sering nantangin orang. Isa dengan Yesus berbeda. Bantahannya tidak ada dan tidak terjadi dan tidak teraplikabel di dalam
Al-Baqarah ayat 210. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan dari sisi kami adalah ketika membahas tentang keadilan, saya sudah menunjukkan berulang-ulang, teman-teman boleh diputar lagi live-nya. 3 kali saya pakai data Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 29 sampai 31, Wahyu 14, Wahyu 22. Ketika berbicara mengenai Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Kalau memang pada intinya keadilan di mata dari Yusuf VI adalah bahwa Yesus harusnya menampakkan diri kepada semua orang, maka seharusnya Yusuf VI juga berani membahas tentang hadis bahwa Allah turun di sepertiga malam langit dunia. Karena di dalam kepercayaan Islam, Allah turun di sepertiga malam langit dunia. Bayangkan, bagaimana mungkin di dunia lain belum nyampe sepertiga malam Allah tidak dapat turun? Silakan dipikirkan keadilan Tuhanmu itu yang hanya mampu turun di sepertiga malam. Hadisnya sahih. Banyak sekali anggapan-anggapan yang menurut kamu tidak ada bantahannya, saya sudah bantah dengan data yang sangat jelas dan reliable. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan di sisi saya adalah berbicara mengenai Tritunggal. Ada satu hal yang kamu belum jawab dan tidak menjawab sampai dengan detik terakhir kamu memberikan kesimpulan. Apa itu? Kamu tidak menjawab firman Allah kamu dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ciptaan atau bukan? Itu tidak kamu jawab sampai 3 kali dan ini 4 kali. Ya. Kenapa? Karena kamu tahu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalamullah itu dibagi menjadi 2 kodrat. Kalam lafsi dan kalam nafsi. Itulah yang dimaksud dengan Yesus Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makanya kamu tidak berani menjawab itu karena kalau kamu menjawab itu langsung sudah selesai debat ini dari tadi bahwa Yesus Kristus valid dikatakan sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena kamu tidak mau menjawab kalamullah firman Allah itu apakah ciptaan atau bukan. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bahkan dalam pembantahnya Ibnu Taimiyah itu diakui orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah membagi kalamullah dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Mana yang diciptakan, mana yang ciptaan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari saya adalah ketika Anda mengajak orang lain untuk menyembah apa yang kelihatan, kamu mengenal apa yang kamu kenal. Tapi kamu tidak mengenal apa yang kamu kenal dengan cara bagaimana kamu mengenalnya ketika dibuktikan Islam memiliki berbagai macam pandangan tentang Allahnya sendiri. Seperti yang kamu tadi tolak di awal Ibnu Taimiyah. Dan ulama-ulama lain yang berpemahaman yang berbeda dengan kamu. Padahal mereka mengenal satu Allah saja, yaitu Allah yang dikenalkan oleh Muhammad. Tapi di dalam konsep kekristenan Allah kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus dikenal oleh orang-orang Kristen melalui pernyataan Yesus Kristus yang menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Di mana di dalam doa orang Islam selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau kehendaki. Bukan jalan yang Engkau tidak kehendaki, yaitu orang-orang yang sesat. Maka Yesus menjawab dalam Yohanes 14 ayat 6. Ana huwa thoriq al-haq al-hayah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan kamu menyembah ilah kategorial, nyembahlah Yesus, Allah segala bangsa. Makasih ya. Oke, makasih Sep ya. Nanti kita bisa susun lagi diskusi dengan tema yang lain. Oke. Thank you ya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Bye-bye.